Kita kembali prediksi garis tangan untuk hiburan, jangan masukkan di dalam hati. Kali ini kita melihat garis kebahagiaan dalam pernikahan. Garis pernikahan ini adalah garis pernikahan. Beberapa orang memiliki garis 2, 3, ada 1, dan ada juga putus, panjang, pendek, melengkung. Itu menurut palmistry bisa dibaca prediksinya. Tangan mana yang dibaca, gabungkan saja keduanya. Tangan kiri cenderung rekaman atau kejadian yang sudah terjadi, tangan kanan cenderung masa depan. Jika umur sudah di atas 50, cenderung kejadian di masa lalu. Jika hanya ada di tangan salah satu tangan, efeknya lebih sedikit. Jika ada di kedua tangan, efeknya lebih banyak. Itu menurut palmistry. Jangan terlalu dimasukkan ke hati, ini adalah hiburan. Garis pernikahan yang membawa kebahagiaan, jika garis ini melengkung ke atas, itu cenderung membawa keberuntungan dalam pernikahan. Jika ada di salah satu pasangan memiliki garis ini, cukup untuk meredam situasi yang ada, gangguan yang ada dalam pernikahan, dan cenderung mengalami kebahagiaan. Jika ada di kedua tangan atau di kedua tangan suami istri, kedua orang ini garisnya naik, itu kebahagiaan dalam pernikahannya sangat tinggi. Artinya mereka bisa melewati masa-masa di mana yang bagi sebagian orang itu sangat menderita, tetapi bagi garis tangan ini justru akan menemukan kebahagiaan, melewati rintangan, tapi dianggap tidak terlalu membebani. Satu garis jelas, tebal dan kuat, itu juga garis pernikahan yang bahagia atau bahagia setelah menikah atau beruntung setelah menikah. Jika garis hati ini putus, itu pengalaman traumatis dalam hubungan, bisa jadi setelah menikah ataupun selama pacaran. Ya, garis putus. Jika garis ini tebal, kuat, dengan garis hati yang jelas, dengan garis pernikahan yang jelas, itu membawa keberuntungan dalam pernikahan. Jika garis ini putus, garis pernikahannya putus, itu cenderung mengalami suatu traumatis dalam hubungan. Ada banyak garis pernikahan yang mana dibaca, carilah garis yang paling kuat, paling jelas, paling panjang. Itulah garis pernikahan. Sedangkan garis-garis kabur lainnya, garis pendek, itu adalah garis-garis hubungan yang tidak serius. Umpamanya begini, ini pendek, maka garis pernikahannya yang di tengah. Jika yang panjang adalah yang di bawah, yang jelas, maka garis pernikahannya adalah yang di bawah. Jika garisnya panjang, jelas semua, itu orangnya biasanya popularitasnya tinggi, dan jika pribadinya tidak kuat, biasanya tergoda. Namun kembali ke dalam kepribadian masing-masing, karena tidak selalu terjadi seperti itu. Jika tidak ada garis pernikahan atau garis pernikahannya satu bahkan kabur, kecenderungan adalah orangnya mementingkan karir daripada hubungan atau kurang tertarik dengan hubungan lawan jenis, atau kemungkinan lambat menikah. Garis pernikahan yang dianggap buruk adalah jika putus, jika ada silang, jika melengkung ke bawah, dan jika kabur sekali. Namun garis kabur
suatu saat bisa semakin jelas, tergantung perasaannya. Garis pernikahan yang bercabang juga kurang baik, tetapi tidak begitu buruk. Biasanya mengalami insiden dalam pernikahan, tetapi bisa diatasi. Jadi garis yang membawa kebahagiaan adalah garis yang kuat, ada satu tapi kuat dan jelas. Walaupun ada banyak, tapi ada satu kuat dan jelas tanpa putus. Yang satunya ada kuat, jelas tanpa putus, itu juga membawa kebahagiaan. Garis yang melengkung ke atas itu cenderung membawa kebahagiaan. Itulah hiburan baca garis tangan. Jangan masukkan di hati, karena hidup banyak faktor yang berpengaruh, terutama kelahiran, dan paling kuat adalah didikan dan pergaulan, belief sistem pikiran yang ditanamkan dari kecil oleh lingkungan, orang tua, dan keyakinan. Itu banyak mempengaruhi jalur-jalur kehidupan kita.